Semangat pagi sahabat dunia tambang kita. Kita bertemu kembali pada malam hari ini. Dan lagi-lagi seperti biasa kita akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh sahabat dunia tambang kita. Dan pada malam hari ini kita akan menjawab pertanyaan yang bunyinya demikian. Saya kebetulan HSE, artinya Health, Safety, and Environment, di perusahaan tempat saya bekerja. Fokus pada penjelasan Bapak nomor 4 tentang apakah HSE atau pengawas yang harus membuat SOP. Namun yang saya alami berbeda. Saya merintis semua SOP tersebut dari awal. Yang mana pengawas-pengawas seolah-olah menganggap saya paham semuanya. Hal ini membuat saya memaksa diri untuk menelan dan belajar semua informasi dari setiap divisi atau bagian yang ada di perusahaan saya. Pertanyaannya adalah, apakah saya berhak melimpahkan pekerjaan tersebut kepada pihak yang sebetulnya wajib membuat? Apakah saya harus berkolaborasi dan tetap melanjutkan memandang dari sudut job desk-nya? Ya Pak, terima kasih. Jadi beliau ini bertanya, beliau bekerja sebagai di Departemen Keselamatan, akan tetapi beliau yang ditugaskan untuk membuat semua SOP atau JSA. Nah, kebetulan beliau sudah menonton video kita yang berjudul SOP dibuat oleh siapa. Linknya ada di atas ini, di mana kita membahas bahwa sesuai dengan kewajiban pengawas operasional yang ada di Kepmen SDM nomor 1827 lampiran 1 di halaman 22, bahwa pengawas operasional bertanggung jawab atas keselamatan anak buahnya. Maka bagaimana caranya supaya anak buahnya selamat? Maka salah satu toolsnya adalah dengan membuat job safety analysis atau JSA atau juga SOP. Maka kita bahas di video tersebut bahwa itu adalah tugas pengawas operasional. Nah, kenapa tugas pengawas operasional? Karena selayaknya JSA atau SOP dibuat oleh orang yang paling menguasai pekerjaan itu. Sebagaimana sudah kita bahas di video-video sebelumnya, JSA, bagian utama dari JSA ada 3. Yang pertama adalah uraian langkah pekerjaan, yang kedua potensi bahaya dari setiap uraian langkah, dan yang ketiga adalah pengendalian dari setiap bahaya. Maka tentunya supaya identifikasi bahayanya tepat dan pengendaliannya juga tepat, maka JSA tersebut harus dibuat oleh orang yang paling menguasai pekerjaannya. Dan kita selama ini selalu mengatakan dan meyakini bahwa pengawaslah yang paling menguasai pekerjaan. Bahkan kita sampaikan, kalau seorang pengawas bukan yang paling menguasai pekerjaannya, maka dia tidak layak menjadi pengawas di situ. Nah, apa jadinya kalau membuat JSA dan SOP itu kita serahkan ke orang lain? Dia yang membuat dengan sebatas pengetahuan dia. Maka tentunya kemungkinan kesalahan pada identifikasi bahaya dan pengendalian akan besar. Artinya JSA-nya tidak memadai sehingga terjadi kecelakaan. Nah, terus apa yang harus saya lakukan? Apakah saya bisa melimpahkan? Ya tentu kalau jabatannya sama tidak bisa saling melimpahkan pekerjaan. Maka tentu silahkan berdiskusi dengan kepala teknik tambangnya. Karena lagi-lagi sesuai dengan Permen 26 2018 tentang kaidah pertambangan yang baik. Di pasal 1 ayat 18 disebutkan di sana bahwa KTT adalah orang yang paling tinggi jabatannya di lapangan, yang tugasnya memimpin dan bertanggung jawab atas penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, termasuk di dalamnya keselamatan. Maka seharusnya seorang KTT menyadari hal itu. Apa tugas pengawas operasional? Dan tugas bagian K3 sangat berbeda. Apa tugas bagian K3? Sudah ada dibahas di Kepdirjen Minerba nomor 185 tahun 2019 di halaman 352 sampai 353, di mana di sana tidak satu pun disebut membuat JSA atau SOP. Walaupun di tugas bagian keselamatan nomor 3 di sana disebutkan memberikan penerangan, petunjuk-petunjuk. Maka tentu bagian K3 itu harus pintar, harus tahu membuat JSA, cara membuatnya. Tapi konten dari JSA itu yang paling menguasai adalah pengawas operasional. Maka selayaknya atau idealnya pengawas operasional
berkolaborasi dengan timnya dan juga tim dari HSE atau safety dalam rangka membuat JSA yang baik dan benar dan tentunya memadai. Nah, jadi seperti itu. Kalau tadi ditanyakan apa yang harus saya lakukan atau apakah saya bisa melimpahkan, nanti silahkan berkoordinasi dengan KTT-nya. Kalau KTT-nya agak-agak lupa hal itu, apa bedanya tugas pengawas operasional dengan bagian K3, maka silahkan diingatkan melalui video ini. Nanti melalui Kepala Teknik Tambang yang akan menugaskan, yang akan menertibkan job description-nya. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan sudah terjawab pertanyaannya, dan semoga pengelolaan keselamatan di tempat kita semakin baik. Terima kasih dan tetap sehat.